warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ataupun selamat siang ataupun selamat malam siswa-siswiku sekalian. Ya, saya bertemu lagi dengan Pak Mutakin ya dalam pertemuan kedua di semester 2 ini. Ya, tetap semangat ya walaupun kita masih pembelajarannya menggunakan daring ya, belum tatap muka, tidak masalah, jangan kita harus tetap semangat ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas poin yang selanjutnya, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kemarin kita juga sudah membahas Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita dipermudahkan dalam proses pembelajaran ini. Ya, berdoa dipersilahkan. Oke, langsung saja kita masuk di materi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ciri Muhammadiyah adalah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak lain tidak bukan karena disebabkan organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan atau pendiri Muhammadiyah itu hendak menjadikan atau bagian dari umat terbaik yang senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah, upaya demikian itu didasarkan kepada firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, dari arti di atas itu sudah jelas ya, manusia itu ditugaskan untuk melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dalam menghadapi kemungkaran, manusia itu tidak boleh berdiam diri. Artinya ketika kita melihat sebuah kemungkaran, kita hanya bodo amat, jangan ya. Kita harus prihatin dan kita harus mencegah dari kemungkaran tersebut. Nah, karena itu setiap manusia itu harus memiliki kepekaan sosial ya, jangan cuek ataupun bodo amat. Nah, kepekaan sosial ini bisa melahirkan sikap pengetahuan seorang terhadap posisi berbagai persoalan kemungkaran yang ada di lingkungannya. Nah, misalnya ketika kita melihat ada sebuah tawuran di desa A, kita hanya diam diri, itu kita salah. Kita sebagai pelajar itu kita sejatinya itu jangan malah ikutan. Kita lebih baik kita mengajak teman agar teman tersebut tidak ikut tawuran tersebut. Nah, itu salah satu contoh dari mencegah kemungkaran. Nah, di samping Quran surat Al-Imran ayat 110 tadi, Muhammadiyah juga berlandasar kepada di dalam Quran Al-Imran ayat 110 itu perintah untuk melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian selain di 111 juga ada di Quran surat Al-Imran ayat 104. Nah, bagi sebagian orang Quran surat Al-Imran ayat 104 ini ada yang menganggap sebagai ayat yang identik dengan Muhammadiyah ya. Karena Muhammadiyah itu familiar dengan Quran surat Al-Imran ayat 104 tersebut. Nah, mengapa demikian? Karena pola gerakan persyarikatan Muhammadiyah itu didasarkan pada ayat tersebut. Artinya sifat gerakan Muhammadiyah itu yang selalu mendakwahkan Islam di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai bentuk yang didorong oleh ayat tersebut. Nah, perlu diketahui itu Muhammadiyah dalam melaksanakan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu dilaksanakan atau diarahkan kepada dua bidang ya. Perlu diingat ya.
gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar Muhammadiyah dilaksanakan pada dua bidang. Bidang yang pertama itu bidang perorangan. Nah, bidang perorangan itu terbagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama itu bagi orang yang sudah masuk Islam. Poin yang kedua bagi orang yang belum masuk Islam. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Untuk bagi yang telah masuk Islam itu pertama itu kita Muhammad atau Muhammadiyah itu lebih ke memurnikan atau pemurnian akidah. Karena kenapa? Karena pada zaman dahulu itu akidahnya itu masih goyah atau masih percaya adanya penyakit TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Yang kedua yaitu pemurnian ibadah. Artinya pada zaman dahulu itu masyarakat itu banyak yang ibadahnya itu menambah-nambahi atau mengurangi. Sedangkan di Muhammadiyah itu murni sedikit pun tanpa ada penambahan atau pengurangan. Ya, artinya murni dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga itu memurnikan akhlak. Memurnikan akhlak itu artinya berakhlak sesuai dengan apa yang dituntun, atau yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, itu bagi orang yang telah masuk Islam. Ya, ada tiga. Ya, pertama itu akidah, yang kedua itu ibadah, yang ketiga itu akhlak. Kemudian bagi orang yang belum memeluk ajaran Islam, bagi orang yang belum memeluk ajaran Islam itu Muhammadiyah itu mengajak orang yang belum masuk Islam agar masuk Islam dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik itu bagaimana? Dengan menjelaskan ini loh Islam itu seperti ini. Islam itu agamanya itu saling menghormati satu sama lain. Ya, Islam itu bukan teroris seperti itu. Nah, itu bidang perorangan. Kemudian bidang yang kedua atau bidang yang terakhir itu bidang kemasyarakatan. Nah, sifat dakwah Muhammadiyah ini merupakan bimbingan atau perbaikan dan peringatan bagi atau pada masyarakat sambil meyakinkan perbaikan masyarakat akan diperoleh apabila mereka melaksanakan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman dalam segala segi kehidupan. Nah, semua itu dilaksanakan itu semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Ya, artinya Muhammadiyah itu fokus di bidang masyarakat, itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan itu agar masyarakat itu melaksanakan kemaslahatan untuk masyarakat itu sendiri. Ya, demikian pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.